Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Aini. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video bagaimana cara tutorial mengoperasikan SPSS yang berkaitan dengan uji multikolinearitas. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini ada beberapa soal yang perlu kita pecahkan, di mana soal ini terdapat 4 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, dari soal itu saya sudah menginput langsung ke dalam SPSS, dan dari soal kita bisa lihat mana saja variabel Y dan juga variabel X yang berkaitan. Dan kalau kita sudah buka soal, kita bisa melihat dari soal ini ada variabel Y yang merupakan konsumsi ikan lele per kapita, variabel X1 itu pendapatan real, X2 itu harga lele eceran real, X3 harga nila, X4 harga ikan mas. Dan ini adalah data-data yang perlu kita input ke dalam SPSS. Nah, dan dalam SPSS teman-teman bisa lihat kita tab pertama variabel view, di bagian name kita isi variabel yang kita input, yakni variabel Y X1 sampai X4. Variabel Y merupakan konsumsi ikan per kapita, variabel X1 adalah pendapatan real per kapita, variabel X2 harga lele ecer, dan X3 harga nilai ecer, dan X4 harga ikan mas. Nah, kita lanjut. Untuk bagian type itu kita isi numerik, bagian white itu 8, bagian desimal 0 karena memang dari soal itu terdapat koma 1, dan values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, align-nya right, measure-nya itu kita setting semuanya adalah scale. Oke, untuk role-nya adalah input. Semuanya kita setting input. Setelah itu kita tap data view, kita masukin seluruh data yang perlu kita input dari soal yang diketahui tadi. Nah, semua tabel ini bisa kita langsung kopas teman-teman. Tahunnya tidak perlu kita bawa, yang perlu kita bawa adalah dari bagian Y yang pertama sampai ke bagian X4 yang terakhir. Tinggal kita kopas ke dalam SPSS yang sudah kita olah tadi. Oke, datanya sudah langsung ada karena memang saya sudah terlebih dahulu mengkopasnya. Kita bisa lihat ya, di belakang koma ada 1 angka. Nah, makanya tadi kita menyeting desimalnya adalah 1. Kita klik analyze, regression, linear, dan oke. Nah, di sini kita langsung change posisi. Bagian konsumsi ikan lele per kapita itu kita tempatkan di dependent, kemudian pendapatan real per kapita kita tempatkan di independence, harga lele eceran independence, harga nilai eceran independence, harga ikan mas independence. Lalu kita setting bagian statistiknya, klik statistik. Nah, di sini ada banyak kontak yang perlu kita setting centangnya. Oke. Yang perlu kita centang adalah bagian estimates, model fit, covariance metric, dan juga collinearity diagnostic. Nah, kita bisa setting di SPSS tadi. Keempat ini perlu kita checklist bagian kotaknya. Oke, berarti kita centang selanjutnya adalah covariance matrix dan juga collinearity diagnostic. Oke. Kalau sudah, kita langsung klik continue dan kita okekan. Nah, maka pengolahan data hasil dari uji multikolinearitas akan tampil seperti ini. Ada variable enter, model summary, ada ANOVA, ada collinearity diagnostic. Nah, untuk membahas satu persatu, saya akan tampilkan tabelnya. Ini tabel pertama, kita dapatkan bahwa ternyata
kesimpulannya, tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah pendapatan, harga ikan lele, harga nila, harga emas sebagai prediktor, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Tabel 2 yang kita dapatkan adalah menjelaskan besarnya korelasi sebesar 0,97 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R2 sebesar 0,942 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terdapat variabel terikat sebesar 94,2%, sedang sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Dari tabel 3 ANOVA kita dapat kesimpulan bahwa pada bagian ini terdapat pengaruh yang nyata atau signifikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Dari output terlihat bahwa F hitungnya 68,732 dengan tingkat signifikansi 0,000 kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel. Tabel keempat adalah tabel coefficients. Ini adalah tabel paling penting penentu apakah terdapat gejala multi atau tidak. Nah, kita lihat dari dua kategori. Yang pertama dari coefficient. Pada bagian coefficient ini kita lihat collinearity statistiknya. Nah, kita dapat ketentuan jika bagian variabelnya itu kecil dari 0,10 itu terdapat gejala, kalau besar dari 0,10 itu tidak terdapat gejala. X1 bisa kita lihat ya, di situ kecil dari 0,10, X2 juga kecil dari 0,10, X3 kecil dari 0,10, dan begitu juga dengan X4. Maka dapat disimpulkan terdapat gejala multikolinearitas. Sedangkan dari VIF-nya kita dapat ketahui bahwa X1-nya 49, sekian, kemudian X2-nya juga. Jika besar dari 10 maka terdapat gejala, kalau kecil dari 10 maka tidak terdapat gejala. Nah, kita dapat kesimpulan bahwa ternyata X1 itu juga besar dari 10, X2 besar dari 10, X3 besar dari 10, X4 juga besar dari 10. Maka kesimpulannya terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi tersebut. Oke, sekian penampilan dan uji multikolinearitas. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.